Halo, salam anakku, anak-anakku yang kucinta. Ini ibu mau menjabarkan tentang bahan-bahan atau materi yang harus kalian dengarkan untuk persiapan penilaian tengah semester. Pertama-tama kita membahas mengenai tentang klasifikasi alat musik yang terdiri dari idiopon, aeropon, membranopon, kordopon, dan terakhir elektropon. Seperti yang kita tahu, idiopon adalah alat musik yang badan bunyinya mengeluarkan bunyi. Jadi bunyinya itu dihasilkan dari badan alat musik itu sendiri. Contohnya apa? Triangle, marakas, angklung, gamelan, kabasa, dan lain-lain adalah contoh dari alat musik idiopon. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Selanjutnya aeropon. Aeropon adalah alat musik yang bunyinya berasal dari udara yang ditiupkan pada alat tersebut. Contohnya adalah recorder, seruling, saksofon, pianika, klarinet. Kalian bisa lihat gambarnya di sini dengan sangat jelas. Next, membranopon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atau lapisan kulit tipis atau selaput tipis yang diregangkan atau ditegangkan. Contohnya apa? Contohnya gendang, conga, drum, tifa, ketipung, dan gambarnya bisa kalian lihat di sini ya. Selanjutnya kordopon. Kordopon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar. Senarnya itu diregangkan. Ya, contohnya adalah gitar, piano, mandolin, kecapi, harpa. Nah, ini kalian bisa lihat ada gitar, piano, harpa, dan mandolin ya. Selanjutnya elektropon adalah alat musik yang hanya bisa berbunyi dengan bantuan daya listrik. Seperti yang kita tahu adalah alat-alat musik modern yaitu keyboard atau gitar bass. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita membahas mengenai seni musik tradisional Nusantara. Seni musik tradisional Nusantara adalah musik yang berkembang di daerah Nusantara dan masih ada sampai saat ini ya. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, turun-temurun. Musiknya sederhana, saling berhubungan dengan seni tradisional lainnya, bisa juga dengan seni tari atau seni teater atau yang lainnya. Memiliki aturan baku atau pakem di dalam memainkannya dan tidak pernah berubah. Nah, ini dijelaskan satu-satu. Turun-temurun itu artinya diperkenalkan kepada generasi selanjutnya untuk kelestarian seni tradisional itu tersendiri. Selanjutnya musiknya sederhana, biasanya belum tersentuh dengan alat elektronik, dibuat dari bahan alam yang sederhana. Itu contohnya bisa kalian lihat ya. Selanjutnya berhubungan dengan seni daerah tersebut. Biasanya kalau musik itu pasti berhubungan dengan tarian, berhubungan dengan hal-hal yang seni peran lainnya atau penampilan-penampilan lainnya. Selanjutnya memiliki aturan baku atau pakem tersendiri. Pada gamelan itu ada nada atau pukulan-pukulan tersendiri yang biasanya dijadikan pakem oleh mereka. Alat musik ini terdiri dari berbagai macam alat musik dan tekniknya juga berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Selanjutnya musik tradisional daerah itu tidak pernah berubah. Jadi tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Cuman saja mungkin mengalami perkembangan seperti contohnya mengkolaborasikan musik tradisional dengan modern. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai apresiasi seni musik. Setelah kita tadi mengenal alat musik, selanjutnya kita menghargai atau mengapresiasi seni musik. Caranya adalah yang pertama ada levelnya, ada level simpatik, itu adalah penilaian yang hanya berdasarkan kasat mata dan biasanya dilakukan oleh orang awam. Sedangkan pada penilaian level estetik atau apresiasi estetik itu mereka lebih bahas ke apa sih makna yang tersirat dalam karya tersebut. Selanjutnya di level apresiasi kritis itu mereka lebih analitik ya. Mereka menjabarkan sangat detail sekali sesuai dengan kaidah komposisi seni.
Anakku, ada dua sudut pandang dalam kita melakukan penilaian. Yang pertama adalah sudut pandang subjektif, itu adalah penilaian berdasarkan penilaian pribadi sendiri, sedangkan sudut pandang objektif itu berdasarkan fakta-fakta atau kenyataan pada karya seni tersebut. Bagaimana dengan pendekatannya? Pendekatan ada dua. Yang pertama adalah aplikatif, yaitu kita mengalami pengalaman seni secara langsung dengan praktek secara langsung, entah itu di studio, di kampus, di sekolah, atau dimanapun. Sedangkan pendekatan apresiasi dengan kesejarahan, kita mencari asal-usul karya seni tersebut dan melakukan penelusuran sejarah seni tersebut. Dalam dunia musik ada kritik, ada berbagai macam kritik yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah kritik pedagogik. Ini adalah kritik atau saran yang ditujukan kepada siswa atau seniman yang baru belajar. Setiap saran yang diberikan itu bentuknya memotivasi bakatnya agar lebih baik ke depannya ya. Jadi tidak menjatuhkan secara mental. Selanjutnya kritik populer adalah kritik yang disajikan semenarik dan seringan mungkin dan biasanya menarik perhatian seluruh kalangan, menyita banyak perhatian dan menonjolkan hal-hal yang menarik publik. Sudah pernah saya kasih contohnya ya. Selanjutnya ada kritik jurnalistik, adalah kritik yang digunakan untuk khalayak umum, disajikan dengan ringan, menggunakan bahasa yang populer, bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kritik ilmiah, itu adalah kritik yang komentarnya itu ditujukan untuk kemajuan ilmu pendidikan. Selanjutnya sangat objektif, jadi tidak memihak salah satu. Dan disertai dengan berbagai teori serta fakta ilmiah yang disajikan secara sistematis. Apa saja sih yang harus dikritisi atau diapresiasi pada seni musik? Yang pertama adalah nadanya seperti apa, ritme, harmonisasi permainan musiknya bagaimana, intensitas warna suaranya seperti apa, dan interpretasi ekspresi dari penyanyinya itu bagaimana. Langkah-langkah menuliskan apresiasi atau kritik musik. Yang pertama, disusun dengan kata-kata yang sopan dan terarah ya. Anakku, kita tidak bisa menasehati atau mengapresiasi atau mengkritik seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan. Kita harus tetap menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Disusun dengan netral, perasaan yang netral dan tidak sedang emosional. Dalam artian tidak terlalu senang atau tidak terlalu benci dengan musik itu. Dan komentar yang diberikan atau kritik yang diberikan itu mengatasi kekurangan dan kelemahan dari karya seni tersebut dan menjadi dasar untuk analisis suatu karya sehingga memberikan suatu asupan ilmu sehingga kedepannya bisa berkarya lebih baik ya. Selanjutnya kita membahas mengenai unsur-unsur musik. Apa saja sih unsur musik itu? Yang pertama, melodi. Melodi adalah tingkatan tinggi rendahnya atau panjang pendeknya nada dalam sebuah musik. Bentuknya penuh atau sepenggal ungkapan nada yang ingin disampaikan kepada penikmat musik ya. Selanjutnya unsur yang kedua adalah irama. Irama ini adalah rangkaian gerak yang beraturan dan menjadi unsur dasar dari musik. Terbentuk dari pengulangan bunyi, panjang pendek kata dalam sebuah lagu, dan pergantian tekanan pada kata-kata dalam syair sebuah lagu ya. Contohnya kayak lagunya Kesha yang pada refnya itu misalnya yang awalnya itu ku menanti kau tuh kembali. Yang keduanya itu ku menanti kau tuh kembali. Nah di situ ada penekanan tersendiri ya, walaupun syairnya sama tapi ada penekanan nada tersendiri ya. Selanjutnya adalah birama. Birama ini adalah sebuah ketukan atau ayunan berulang-ulang datang secara teratur dalam waktu yang sama, ditulis dalam angka pecahan seperti 2/4, 3/4, 4/4 atau 6/8. Birama itu seperti apa sih Bu? Seperti ini bunyinya.
gitu ya. Dia konstan. Selanjutnya, nah ini contoh birama 2/4. Birama 2/4 itu hanya ada 2 ketuk, yaitu ketika kamu misalnya menjadi dirijen itu 2/4 itu hanya dilakukan 2 ketuk ya. Yang pertama dengan garis di bawah ditarik ke atas lalu turun ke garis kedua. Diulang kembali ya. Selanjutnya birama 3/4 adalah tiap birama terdiri dari 3 ketukan dan dalam setiap hitungan atau ketukannya memiliki nilai 1/4. Jadi kamu dari atas turun ke bawah, menukik ke nomor 2, langsung tarik lagi ke atas nomor 3. Jadi ada 3 ketukan. Berbeda lagi dengan 4/4, walaupun mungkin bentuknya hampir sama, tapi ini lebih banyak hitungannya. Setiap biramanya ada 4 hitungan dan setiap hitungannya bernilai 1/4. Jadi dari atas tangannya turun ke bawah, ke kiri, langsung naik meliuk ke arah ketiga, langsung diangkat lagi ke arah keempat. Itu 4/4. Selanjutnya 6/8 ini lebih rumit lagi. Ada 6 ketukan dalam setiap satu hitungan dan setiap ketukannya bernilai 1/8. Jadi turun ke bawah, loncat ke kiri 2 kali, leda pada hitungan ketiga, menyilang keempat, kelima, langsung tarik tangannya ke atas, lanjut diulang kembali ya. Selanjutnya adalah unsur selanjutnya adalah tangga nada. Tangga nada ini adalah urutan dari suatu nada yang disusun secara teratur membentuk tangga. Tangga nada ini dibagi menjadi 2, yaitu diatonik dan tangga nada pentatonik. Tangga nada diatonik itu terdiri dari 7 buah nada dan 2 jenis jarak, yaitu 1 dan setengah, terdiri dari diatonis mayor dan diatonis minor. Kita lihat contohnya. Kalau diatonis mayor itu diawali dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan nilai 1/1/1, 1/1/1/1. Sedangkan tangga nada diatonis minor itu adalah dimulai dari la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Itu dari 1/2, 1/1/1, 1/1. Ya, perlu diingat ya, bedanya tangga nada diatonis mayor itu berawal dari do, sedangkan tangga nada diatonis minor itu berasal dari la, berawal dari la. Oke. Selanjutnya, sedangkan nada pentatonis itu adalah tangga nada yang hanya terdiri dari 5 nada pokok. Dan kalau di Indonesia itu umumnya digunakan pada musik tradisional. Kalau di Cina ya, atau kalau di Indonesia itu namanya gamelan, kalau di Cina itu kayak alat musik tradisional seperti kecapi, tapi namanya saya lupa ya. Nah, dalam gamelan itu disebut dengan laras. Nah, laras ini ada 2 jenis, yaitu laras pelok dan laras slendro. Kita bisa lihat kalau laras pelok itu dimulai dari do, mi, fa, sol, si, do. Kalau laras slendro itu dimulai dari do, re, mi, sol, la, do. Ya, dia hanya terdiri dari 5 nada. Tapi pelok dengan slendro itu berbeda nadanya ya. Selanjutnya, unsur selanjutnya adalah harmoni. Harmoni adalah paduan bunyi yang selaras antara penyanyi dan instrumen musik yang digunakan. Kadang-kadang kita pernah tahu kalau ada penyanyi itu suka fales nyanyinya padahal musiknya udah bagus, atau begitu juga sebaliknya. Itu namanya tidak harmoni ya. Kalau harmoni itu antara pemain musik dengan penyanyinya itu sama-sama serasi dalam menampilkan musik atau nyanyian itu sendiri. Selanjutnya adalah tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan birama lagu atau cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo ini banyak banget ya. Yang pertama largo adalah lambat sekali. Contohnya adalah lagu Indonesia Pusaka dan Mengheningkan Cinta. Itu adalah contoh lagu bertempo largo karena ketukan per menitnya itu hanya sekitar 76 sampai 108.
Lagu Indonesia Pusaka itu bisa kalian lihat di YouTube ya. Begitu juga dengan Mengheningkan Cipta. Selanjutnya adalah lento, itu adalah tempo lebih lambat. Itu ada lagu anak-anak, itu adalah contoh dari lagu yang bertempo lento. Kupu-kupu yang lucu itu lagunya begini. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang. Jadi dia tidak terlalu cepat ya. Selanjutnya adalah Adagio, itu adalah lambat. Lagu Tanah Airku adalah lagu yang dimainkan dengan tempo Adagio. Tanah airku tidak kulupakan. Selanjutnya Andante, itu sedang, itu lagu Ibu Kita Kartini dan lagu Desaku. Itu adalah lagu dengan tempo Andante. Itu Ibu Kita Kartini, putri sejati. Selanjutnya adalah tempo moderato, sedang tapi agak cepat. Lagunya adalah Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Atau lagu Apuse, Apuse kokondao, yarabe sorendoreri. Sedangkan Allegro itu adalah tempo cepat. Ini ada lagu, contohnya adalah lagu Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo Batulo, Sinanggar Tulo, Tulo Batulo. Atau lagu Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat. Kalian bisa lihat di YouTube ya. Selanjutnya adalah Vivace atau lebih cepat. Nah, ini ada lagu Hari Merdeka, Maju Tak Gentar. Itu adalah contoh dari lagu dengan tempo cepat. Caranya nyanyinya biar kalian ingat adalah maju tak gentar, membela yang benar. Kalian bisa lihat selengkapnya di YouTube ya. Selanjutnya lagu tempo yang presto adalah cepat sekali. Itu adalah tempo lagu yang nuansanya tuh gembira, meriah ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita. Nah, itu kalian bisa lihat di YouTube ya untuk selengkapnya. Selanjutnya, unsur selanjutnya adalah dinamik, adalah tanda untuk memainkan nada, apakah itu mau dinyanyikan dengan volume yang nyaring atau lembut. Dan timbre adalah kualitas atau warna bunyi dalam seni musik dan biasanya dipengaruhi oleh sumber bunyi dan cara menggetarkannya. Baik, saya rasa cukup ya, bisa dijadikan bahan untuk PTS kalian. Semoga kalian mendapatkan nilai yang baik pada PTS besok. Belajar dengan baik dan ingat tidak mencontek ya. Saya akhiri, selamat pagi, sampai jumpa, salam.